Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru dari SD Tarakanita, Jakarta. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran bahasa Indonesia di tema 5E, yaitu ekosistem. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, supaya lebih semangat, kita salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Hari ini diharapkan anak-anak dapat menentukan ide pokok pada teks non-fiksi dan juga dapat menentukan informasi penting pada teks non-fiksi. Tapi sebelumnya, Ibu mau review dulu nih. Apakah kalian masih ingat tentang apa itu teks non-fiksi? Iya, pasti masih ingat dong ya. Teks non-fiksi adalah teks atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal benar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak catat ya, kalau teks non-fiksi itu berarti isinya hanya semua yang fakta. Lalu, apakah anak-anak juga masih mengingat tentang apa itu ide pokok? Coba yuk ingat-ingat lagi, apa itu ide pokok? Betul sekali, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Oke, hari ini kita akan membaca satu teks non-fiksi yaitu berjudul Ekosistem. Nanti kita akan bersama-sama mencari ide pokok dan juga informasi pentingnya. Jadi anak-anak catat lagi, ide pokok tadi adalah topik utama yang ingin dibahas. Sedangkan kalau kalimat penjelas itu lebih menekankan kepada topik utama yang ingin dibahas dalam sebuah paragraf. Oke, jadi kalian siap-siap ya, harus ingat-ingat dulu kedua pengertian ini. Nah, di sini kita baca bersama-sama mengenai teks non-fiksi yang berjudul Ekosistem. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Kita akan menentukan ide pokok paragraf pertama. Langkah yang pertama, kita harus membaca dulu paragrafnya secara keseluruhan dari kalimat 1, kalimat 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu, kita tentukan kata apa yang sering disebutkan dalam paragraf tersebut, sehingga itu bisa menjadi clue kalau itu adalah ide pokok yang ingin dibahas pada sebuah paragraf. Baik, di sini Ibu contohkan paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Maka dari bacaan tersebut, kita dapat menentukan bahwa ide pokok paragraf 1 adalah makhluk hidup dan makhluk tak hidup memerlukan lingkungan. Ya, karena tadi kata lingkungan sering sekali disebutkan dalam paragraf 1. Berarti penulis ingin memberitahu kepada pembaca bahwa makhluk yang hidup dan tak hidup itu sama-sama memerlukan lingkungan. Oke, nanti untuk paragraf kedua, paragraf ketiga, dan keempat, anak-anak bisa mencobanya ya. Jangan lupa ditulis. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan informasi penting pada bacaan teks non-fiksi.
Apakah kalian masih ingat kata tanya apa aja sih yang digunakan untuk mencari informasi penting? Kata tanya itu biasa kita dengar dengan sebutan kata tanya adik Simba, yaitu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti kita akan buat satu persatu pertanyaan berdasarkan kata tanya adik Simba itu. Kita mulai dari kata tanya yang pertama, yaitu kata tanya apa. Anak-anak coba buat pertanyaan dengan menggunakan teks non-fiksi yang tadi berjudul ekosistem ya. Di sini ibu sudah membuat satu pertanyaan dengan kata tanya apa, yaitu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, jawabannya bisa anak-anak cari pada teks yang tadi. Jawabannya terdapat pada paragraf pertama di kalimat kedua. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Selanjutnya, kata tanya yang kedua, yaitu kata tanya di mana. Di manakah terdapat populasi ikan? Nah, jawabannya terdapat pada paragraf keempat, pada kalimat keempat. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Oke, kata tanya yang selanjutnya yaitu menggunakan kata tanya kapan. Pertanyaannya, kapan tumbuhan memerlukan cahaya matahari? Nah, di sini kita bisa menemukan jawabannya pada paragraf kedua di kalimat kedua. Cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Ya, memang kata kapan ini tidak menunjukkan tanggal, tidak menunjukkan waktu, siang, pagi, sore, dan malam. Tetapi kita semua tahu bahwa cahaya matahari itu adanya saat siang hari. Jadi, kita bisa gunakan kata kapan untuk pertanyaan tadi. Oke anak-anak, kata tanya yang selanjutnya yaitu kata tanya siapa. Oke, siap-siap buat pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari ibu, siapa yang menjadi bagian dari ekosistem? Jawabannya terdapat pada paragraf ketiga di kalimat terakhir. Di situ disebutkan bahwa ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Oke, kata tanya yang selanjutnya yaitu kata tanya mengapa. Mengapa matahari menghangatkan air, udara, dan tanah? Jawabannya bisa kita temukan pada paragraf kedua di kalimat pertama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Ibu yakin kalian pasti sudah pandai dalam membuat kata tanya. Oke, ini kata tanya yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana cara makhluk hidup dan tak hidup berinteraksi? Oke, jawabannya bisa kita temukan pada paragraf ketiga kalimat yang pertama. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, dari sini, dari tadi yang awal kita sudah mencari ide pokok pada setiap paragraf dan juga kita sudah mencari informasi penting dari teks non-fiksi yang berjudul ekosistem yang merupakan interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Oke anak-anak, dengan demikian pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermakna untuk anak-anak. Dan selanjutnya waktunya kuis. Kalian bisa mengerjakan kuisis
dengan meminta link kepada Bapak dan Ibu guru wali kelas kalian. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Salam sehat, Tuhan memberkati.